Ya, untuk pembahasan selanjutnya adalah vitamin. Ya, vitamin itu adalah senyawa ya, senyawa organik merupakan senyawa organik yang diperlukan oleh suatu organisme ya dari lingkungan dalam jumlah kecil ya dan memang sangat penting dan diperlukan untuk metabolisme yang normal di dalam sel gitu ya, di dalam tubuh sel. Kemudian fungsinya adalah bertindak dan mempromosikan yang menginisiasi reaksi kimia di dalam proses metabolisme. Gitu ya. Ini diklasifikasikan vitamin itu ada yang larut pada lemak, yaitu vitamin A, D, E, K ya, vitamin D, vitamin E, vitamin K, A, D gitu ya. Kemudian ada juga yang larut dalam air, yaitu vitamin B, grup B dan C. Selanjutnya di sini kita bahas vitamin A. Vitamin A itu nama lainnya adalah retinol. Nah, dia di penyimpanannya paling banyak yaitu ada di dalam hati dan tubuh ya. Kemudian fungsinya pertama yaitu ini vision atau penglihatan ya, adalah penglihatan. Ya. Nah, ini fungsinya dalam penglihatan itu berfungsi pembentukan pigmen dalam retina mata ya. Kemudian eh, ini berfungsi pada jaringan epitel yang sehat dan memelihara eh, ya, jaringan kulit ya, epitel sel kulit, kemudian paru-paru dan jaringan usus ya. Jadi dia regenerasi sel gitu ya. Kemudian perkembangan pada pertumbuhan gigi dan tulang. Ya. Vitamin A ini didapatkan di hati, kemudian kuning telur, kemudian makanan yang ini ya, food fortified ya. Jadi makanan yang diperkaya dengan vitamin A, kemudian sayuran berwarna hijau, kemudian buah-buahan ya berwarna orange dan merah, sayuran berwarna sayuran yang berwarna ini ya jingga dan berwarna merah, kemudian seperti wortel gitu ya, kemudian persik, peach, kemudian aprikot, kemudian apa ini ya kidney, butter, kacang gitu ya, apa yang merah, ya, kemudian minyak ikan, susu. Nah, ini dia akan hancur karena proses pemasakan atau cahaya matahari ya. Jadi kalau terlalu pemanasan terlalu lama atau terpapar matahari terlalu lama juga itu bisa menyebabkan kerusakan dari vitamin A. Jadi cara pengolahannya harus baik. Nah, ini adalah rekomendasi kebutuhan dari vitamin A yaitu untuk orang dewasa ya di 1.200 mikrogram gitu ya untuk wanita dewasa. Pria dewasa 750 mikrogram. Nah, ini defisiensi vitamin A itu bisa menyebabkan rabun senja ya, night blind, rabun senja ya, karena kekurangan vitamin A. Kemudian infeksi bakteri pada jaringan paru dan pada kornea mata ya, kornea mata atau serotransmina ya gejalanya ini disebabkan karena kurang vitamin A kan jadi invasi bakteri gitu ya. Kemudian kekurangan vitamin A juga dapat kontrol ekspresi gen ya, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan uh, bentuk kulit, kemudian skin ya, fungsi dari kulit, kemudian paru-paru dan usus halus itu akan terganggu. Kemudian vitamin D, ini nama lainnya adalah kalsiferol. Ini fungsinya adalah meningkatkan efisiensi penyerapan ya, penyerapan dari usus terhadap kalsium, penyerapan kalsium di usus ya. Kemudian mobilisasi dan penyimpanan kalsium di dalam tulang dan menjaga konsentrasi kalsium dan fosfor ya sehingga normal gitu ya di dalam tubuh kisaran normal. Ya, jadi meregulasi
kandungan kalsium dan fosfor gitu ya. Kemudian vitamin D ini bisa dalam bentuk vitamin D3 yaitu kalsiferol, kemudian vitamin D2 ergokalsiferol gitu ya. Kemudian disimpan di lemak ya. Vitamin D ini merupakan prekursor ya. Jadi dia prekursor vitamin D itu di dalam prekursor vitamin D itu ada di dalam jamur ya, ears ya, ragi, kemudian dalam tanaman yaitu ergosterol dan pada apa namanya animal itu 7 dehidro glukosterol. Nah, dia dikonversi menjadi vitamin D apabila sudah terekspos pada sinar ultraviolet. Jadi vitamin D. Jadi dalam tubuh itu bentuknya adalah provitamin prekursor prekursor vitamin D. Kemudian nanti dia berubah jadi vitamin D itu apabila setelah terpapar oleh sinar ultraviolet. Ya. Vitamin D ini baik vitamin D2 maupun D3 di metabolisme di dalam hati. Nah, ini menjadi 25 ya 2,5 hidroksi vitamin D dan 1,25 hidroksi vitamin D ini di dalam apa namanya ginjal. Nah, di dalam ginjal. Kemudian Nah, 1,25 vitamin ini adalah vitamin D yang memang yang berfungsi secara biologis. Jadi nanti vitamin D ini di metabolisme di dalam hati menjadi ini, kemudian nanti dan ini ya dua ya, ada dua di dalam hati 0,25 hidroksi vitamin D dan 1,25 hidroksi vitamin di dalam ginjal dan itulah yang memang menjadi yang berfungsi secara metabolisme vitamin D. Nah, ini ditemukan sumber makanannya yaitu bukan di dalam makanan tetapi tubuh sendiri sudah menghasilkan gitu ya. Bisa juga didapatkan dari makanan. Ya, contohnya di sini adalah minyak lemak dari ikan, ya minyak ikan dari salmon, kemudian makarel, kemudian liver ya, cod liver oil atau minyak ikan cod, kemudian minyak ikan, kemudian bread, roti, sereal, kemudian kuning telur ya. Jadi dia lebih stabil, jadi tidak dipengaruhi oleh pengawetan atau pemanasan ya. Kemudian ini rekomendasi yang diperlukan. Nah, dia diasumsikan tapi beberapa paparan sinar matahari. Jadi memang harus ada paparan sinar matahari ya di sini ya diperlukan untuk usia 0 sampai 50 tahun ini kebutuhannya 5 mikrogram per hari ya. Kemudian jadi ini kalau untuk menyusui ataupun kehamilan tidak ada yang di data yang memang penting kapan gitu ya. Jadi kebutuhannya ini adalah 5 mikrogram per hari sebenarnya untuk kebutuhan orang ya. Nah, vitamin D ini defisiensinya pada manusia gejalanya bisa menyebabkan rachitis ya pada anak-anak, kemudian osteomalacia pada orang yang dewasa, kemudian kelemahan otot, kemudian eh, kelainan bentuk tulang, kemudian irreabilitas neuromuskuler ya, neuromuskuler jadi sistem saraf otot, kemudian bisa menyebabkan laryngospasm ya. Larynx ya ini adalah spasme laring ya kejang otot ya. Kemudian di tangan ini spasme kejang umum ya, kejang convulsion ya, kejang. Selanjutnya vitamin E atau tocopherol fungsinya adalah eh, dia sebagai antioksidan ya fungsinya sebagai antioksidan kemudian ditemukan di sayuran ya biji-bijian ya minyak yang mengandung biji-bijian gitu ya kayak biji jagung kemudian soybean kedelai jagung kemudian kuaci gitu ya sinar ini apa bunga matahari kemudian pada daun juga cukup ya pada daun terol
Kemudian vitamin K. Vitamin K ini adalah pada proses pembekuan, regulasi pembekuan darah. Kemudian sini sumber ininya bisa ditemukan di pada makanan sayuran ya, kemudian kangkung, brokoli, bayam ya. Kemudian defisiensinya ini dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah, kemudian penyerapannya itu dibantu dengan adanya emosi empedu ya, empedu. Karena vitamin B1 di sini nama lainnya tiamin, fungsinya adalah untuk metabolisme yaitu metabolisme senyawa karbon, oksigen, dan hidrogen. Kemudian sumbernya dicambah ya, cambah. Kemudian makanan daging ya susu, kemudian telur, hati, kemudian kacang ya, kacang-kacangan, pis kacang polong ya, kemudian dengan efek cooking ini hancur ya pada suhu yang tinggi. Ini satu. Nah, defisiensinya itu bisa menyebabkan beri-beri, kemudian penyakit basah itu nyeri, kemudian kelemahan otot ya, kemudian ya kalau yang kering, edema ya, kemudian bengkak, kemudian gagal jantung, kemudian infertil ya, infantil itu gangguan pada kardiovaskuler. Nah, vitamin B2, nama lainnya adalah riboflavin. Fungsinya adalah oksidasi dan reduksi pada jaringan ya, jaringan di dalam tubuh. Sumbernya dari susu, kuning telur, hati, ginjal dan jantung. Efeknya adalah kerusakannya itu expose dari sinar matahari, gitu ya. Defisiensinya yaitu bisa menyebabkan peradangan pada bibir, kemudian dan lidah, kemudian ada krek letakan ya kornea, nih kurang mata juga ya, kemudian nah korneanya jadi ada pembuluh darah gitu ya, pembuluh darah pada kornea. Kemudian ada nikotinic acid, asam nikotin atau niacin. Ini fungsinya adalah oksidasi dan reduksi di dalam apa namanya body ya, jaringan jaringan tubuh. Kemudian ditemukan di ini ya sereal, susu, daging, vegetarian. Defisiensinya pellagra yaitu peradangan ya, inflamasi, kemudian perubahan warna kulit seperti coloring ya, jadi kayak jagung gitu, warna kuning gitu ya. Kemudian ini vitamin B12 adalah nama lainnya adalah cyanocobalamin. Ini fungsinya adalah red blood cell ya, makanya anemia defisiensi. Nah, ini red blood cell kemudian ditemukan pada ini hati, ginjal ya, jantung, ikan, keju, dan defisiensinya adalah ya anemia ya, anemia B12. Kemudian asam folat, nah, nama lainnya folat, fungsinya adalah di pembentukan red blood cell, kemudian treatment anemia. Ini pada daun yang hijau, kemudian efeknya yaitu efek cookingnya, pemanasan ya terlalu lama, pemasak terlalu lama itu dapat menghilangkan. Defisiensinya ini anemia megaloblastik. Ya. Kemudian terakhir adalah vitamin C, ini nama lainnya adalah asam ascorbat. Kemudian fungsinya adalah pembentukan jaringan, jaringan ikat ya, kemudian pembentukan sel darah merah, kemudian ditemukan di jeruk, ya, kemudian tomat, lemon, gitu ya. Kemudian efek pemanasan ini terlalu lama, kemudian antioksidan ya, ini defisiensinya ini scurvy ya, penyakit kudis, kelemahan, lemas, lesu, ya, hemoragis ya, pada gusi gitu ya, peradangan radang gusi, kemudian degenerasi tulang ya, tulang. Nah, ini yang terakhir ini ya, defisiensi up, bleedness, kemudian ini kaituk apa namanya pembekuan, kemudian ini ke postur, kalsium dan fosfor ya. Kemudian B itu reproduksi ya, kemudian ini D dan E, Blendies ya, Scofri, ini vitamin C. Ini adalah energi ya,
ini kebutuhan energi gitu ya, kebutuhan